wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di sini. Saya Dwi Prasetyo. Kali ini saya dan keluarga ada undangan untuk survei properti di Bilangan Depok Sawangan. Lihat di maps itu deket tol Depok ya. Entah sih, saya juga belum pernah ke tol Depok, jadi nanti ngikutin jalan aja. Nah, kebetulan kita dari Bekasi, Kranji, itu estimasi waktunya 1 jam. Ini kita mengarah ke tol Bintara. Lewat tol Bintara masuk Jor. Nanti kalau tadi infonya kita langsung ke Jagorawi dan dari situ langsung masuk ke tol Depok. Baru dari situ ada exit yang mengarah ke perumahan tersebut. Namanya Almarina Residence. Kenapa pakai Al? Katanya sih bentuk rumahnya, desainnya itu ala-ala Timur Tengah. Nanti kita coba buktikan apakah benar dan apakah itu hanya kosmetiknya saja, fasadenya saja ala-ala Timur Tengah, atau desain di dalamnya juga Timur Tengah juga gitu, termasuk layoutnya, termasuk flow-nya, segala macam. Nanti kita coba review ya lebih lengkapnya. Nah, ini kita sudah masuk gerbang tol Bintara. Kita sudah masuk gerbang tol Bintara di jam 9:50. 9:50 kita masuk ke gerbang tol Bintara. Nanti kita lihat sampai lokasi bisa jam berapa ya, di jam berapa ya. Oke, segitu dulu teman-teman, nanti kita sambung lagi ketika sudah mendekati lokasi. Kita keluar di Kukusan. Ini ke kanan ke Bogor kalau nggak salah deh. Nah, kita masuk ke udah mulai masuk ke lokasinya. Jadi dari Jalan Raya Sawangan tadi ya, langsung belok ke kanan, ada pelangnya Depok Jaya Agung. Wah, ini unit-unitnya sudah dibangun beberapa. Unitnya Almarina Residence. Nah, ini unit yang tipe 92 ya. 95 2 lantai. Jadi tadi kita dari Bekasi jam 9:50 sampai sini 10:52, sekitar 1 jam 2 menit ya. Lewat tol Jor, lanjut Jagorawi, terus masuk tol Depok Sawangan, itu di 30 menitan. Lalu dari exit tol ke sini sekitar 20 menitan. Jalannya lewat Jalan Raya Sawangan Depok. Nanti ada gang yang nggak kecil sih, agak gede. Langsung masuk ke
klaster ini gitu. Namanya Al Marina Residence. Jadi dia katanya sih nuansanya nuansa Timur Tengah gitu. Kita bisa lihat dari ornamen ini sih sebenarnya. Ornamen ini, terus dari gate-nya, dari ornamen-ornamen di gate-nya itu juga ada Arabic style-nya gitu. Nah, ini tipe 95 dengan 2 carport dan 2 lantai. Kalau kita lihat dari kejauhan, itu kan ada ornamen-ornamen ala-ala Arabik dan warnanya juga identik dengan Timur Tengah gitu ya, coklat tua dipadu padankan dengan warna krem, dan itu ada balkonnya juga curve ala-ala Timur Tengah juga, tapi tetap mengedepankan unsur-unsur modern seperti balkon dengan kaca frameless dan juga sudut-sudut yang memakai sudut kaca, jendela di sudut ya. Nah, untuk kusennya menggunakan kusen aluminium, tapi bentuknya tetap juga Timur Tengah dengan architrave yang melengkung seperti kita lihat ya. Nah, ini dia jendelanya menggunakan aluminium standar ya. Mungkin seperti Alexindo mungkin. Warna putih khas Arabik putih gitu. Nah, di sini dengan motif marmer keramik dibuat hiasan dinding cukup cantik. Jadi kesannya nggak monoton gitu, tembok sebuah enggak. Jadi ada dinding, cat dinding, ada motif keramik dengan marble, dan di sini ada motif pattern Arabiknya. Jadi tidak monoton kalau kita lihat fasadenya aja. Nah, sini juga ada taman kecil ya, hijau-hijauan sedikit lah, supaya menambah cantik rumahnya. Nah, kita masuk yuk ke dalam. Ini pintu masuk utamanya, main entrance. Nah, dia pakai kayu solid untuk pintu utamanya. Single swing. Masuk langsung ke area, kita masuk langsung ke area living room ya. Jadi ini living room yang sekaligus menyatu dengan dining room. Nah, ini living room, dining room, ini pantry sekaligus kitchen area lah di sini. Dia menggunakan meja beton. Nanti pemilik yang sudah membeli tinggal kasih pintu-pintu aja sama kabinet di dalamnya. Sinknya udah ready. Ini tadi coba airnya sih bening loh, dan nggak bau gitu. Airnya sih bagus banget sih, dingin tuh, dingin, bening, bersih airnya. Nah, ini juga sudah ada backsplash-nya. Jadi nanti yang masang tinggal pasang aja kabinet atas nih. Ini udah cukup bagus sih. Sinknya juga lumayan. Terus kalau semisalnya ini bisa ini buat area living room, dan situ buat TV area untuk memperbesar space ruangan, kita bisa juga sebagai alternatif nih, kita bikin outdoor dining area. Ini juga menarik sih. Soalnya udara di sini tuh nilai lebihnya masih alami ya, masih banyak area-area hijau. Jadi kalau di luar kayak gini kesannya lebih nyaman gitu ya. Apalagi sama anak-anak, sama istri gitu, sama keluarga, enak sekali. Ini juga tinggal dibuka, sirkulasi udara juga enak, langsung dari belakang ke depan. Nah, di sini juga ada tambahan cross ventilation. Jadi di sini area ini adalah area taman terbuka mini yang langsung terbuka ke atas. Jadi di atas itu nanti langsung nggak ada halangan apa-apa, udara bisa masuk ke sini, langsung cross circulation ke area belakang. Jadi aliran udara di daerah ini sangat-sangat bagus gitu. Apalagi sekarang zaman COVID gitu ya. Zaman COVID, jadi harus yang terbuka-terbuka gini yang dicari malah.
Jadi sirkulasinya bagus, virus itu nggak menetap di dalam rumah. Nah kayak gitu-gitu deh. Nah kita berlanjut ke kamar di lantai 1 ini. Ternyata ada kamar yang ukurannya sih sebenarnya nggak begitu luas. Ini mungkin sekitar 2,5 meter ya, 2,5 meter kali 3 meter kayaknya. Nah ini mungkin bisa buat ruang belajar atau bisa buat kamar tamu gitu. Atau mungkin kalau misalnya ini kan rata-rata keluarga muda ya, keluarga muda yang punya orang tua yang jauh, yang tinggalnya nggak dekat dari sini, mungkin mau berkunjung ke rumah anaknya bisa tidur di sini, nggak perlu naik ke atas karena kan biasanya orang tua kan musuhnya tuh tangga gitu kan. Jadi bisa tidur di sini, nanti besok paginya baru berkumpul lagi sama anak cucunya. Nah gitu. Menarik sih teman-teman. Nah ini juga jendelanya sampai bawah ya. Kalau dibuka tuh, waduh, udah nggak usah lihat pintu depan, keluar aja dari sini. Tapi ini apa? Benar-benar memaksimalkan penghawaan alaminya. Cuman kalau saran saya, ini sebaiknya sih dinaikin sedikit sih, jangan sampai ke bawah banget gini. Dari dalam tuh kelihatannya kurang enak, walaupun dari depan kelihatannya enak, cuman dari dalam kurang enak. Ya dinaikin mungkin sekitar 10 cm atau 15 cm lebih baik gitu, jadi kesannya nggak pendek gitu jendelanya. Oke, kita lanjut di bawah tangga. Di bawah tangga ada kamar mandi. Kamar mandi secukupnya ya, jadi ini ada shower di balik sini, ada shower di balik pintu ini, ada shower. Memang urutannya nggak lazim ya, area basah dulu baru kering, tapi nggak apa-apa karena kan ini masalahnya efisiensi ruang. Soalnya kalau shower kita taruh di sini, ini nggak mungkin, udah kena kepala. Yang penting efisiensi aja, bisa dipakai, bisa digunakan, space-nya cukup dan bisa fungsinya semua juga terpenuhi gitu. Nah, ini juga bagus, Toto punya toiletnya, klosetnya. Tapi yang nggak ada, dia nggak ada ininya ya, nggak ada hemat airnya, cuma satu tombol. Tapi cukup oke lah. Dindingnya sudah dilapis dengan keramik semua, bagus. Sampai dinding tangganya juga dilapis keramik nih. Lampunya ya ada LED. Nah ini kalau di ruangan ini semua dia pakai granite tile, granite homogeneous tile yang satu warna krem pada umumnya, dan ini banyak sekali dipakai di perumahan-perumahan lain pada umumnya gitu. Dan sudah ya istilahnya sudah teruji lah, sudah nggak usah diragukan lagi lah homogeneous tile seperti ini. Gitu. Nah kalau kita lihat ya di bukaan situ, opening sini, ini juga bergaya Arabik gitu. Ya walaupun nggak identik sama Arabik banget, cuman kalau ada lengkung kayak gini kita langsung ingat, oh masjid gitu, masjid, oh Timur Tengah gitu. Nah ini salah satu yang menjadi identitas juga di dalam ruangan ini gitu. Cuman kalau misalnya mau Arabik banget ya mungkin ini ditambah lagi lekukannya biar kesan Arabiknya lebih kental. Walaupun mungkin ini juga kalau udah kita ngelihat ke kusen-kusennya ini udah netral aja sih, udah nggak kelihatan Arabiknya lagi. Ya kita lanjut ke lantai 2 ya. Nah ini lantai 2 ngelihat railingnya biasa aja, maksudnya dalam artian nggak ada timur tengahnya. Seperti rumah-rumah pada umumnya, dari besi dicat hitam selesai. Nah kalau bordesnya colongan nih istilahnya. Jadi sekaligus dibikin tangga nih di sini. Untuk apa? Untuk memanfaatkan space yang minim gitu. Jadi nggak terlalu buang space untuk si tangga ini gitu. Biasanya kan kalau bordes kan ini lurus ya, tapi ini dibagi 1, 2, 3, 4, dibagi 4 step. Namanya bordes colongan. Nah ini juga si railingnya colongan juga sebenarnya. Jadi biasanya tuh railing itu ngambilnya kan di sini. Dia untuk memanfaatkan space ini supaya ukurannya ini 120 kali ya. Nah ini
Jadi dia dipasangnya di dinding, di sisi dinding dari tangganya, bukan di sininya gitu. Jadi ini kesannya jadi lebar gitu. Oke, kita sampai ke lantai 2. Desainnya sangat bagus. Dengan space yang seminim ini, dia langsung menempatkan wastafel setelah tangga. Jadi sebelum masuk kamar, di sini ada 2 kamar. Kita bisa cuci tangan dulu, gosok gigi dulu. Nggak bisa cuci piring tapi. Nah, di sini ada biasanya nanti ada jendela, ada kabinet kecil buat naruh sikat gigi gitu. Jadi ini bagus sekali. Dari tangga langsung ketemu wastafel. Kok jendela? Nice. Tadi gue bilang cermin kan? Jendela. Oh jendela. Oh sorry, bukan jendela. Kaca cermin maksudnya. Cermin ada kabinet gitu. Nanti bagus lah ini. Dari sini langsung diterima oleh wastafel. Nah ini kamar mandi di lantai 2. Lebih proper dari yang bawah. Nah, jadi di lantai 2 ini ada 2 kamar mandi ya. Kamar mandi bersama sama kamar mandi di master bedroom. Nah, ini untuk anak bisa atau untuk orang lain yang lagi main ke rumah ini, lagi berkunjung ke rumah ini bisa. Cuman kalau menurut saya ini susunannya agak kebalik nih. Harusnya si area ini kan area kering ya, toilet nih. Harusnya lebih ke sana dan si shower lebih ke dalam gitu. Ya tapi bukan masalah besar lah. Cuman kalau dibalik lebih baik. Nah mengenai dindingnya sudah pakai keramik ya, sudah dilapisin keramik setinggi sekitar 180, sudah cukup bagus. Pintunya pakai PVC standar ya, oke lah untuk rumah-rumah tipe seperti ini. Ada penghawaan alami langsung ke belakang. Mungkin yang bisa ditambahkan sedikit exhaust kali. Kalau ada exhaustnya lebih mantep. Oke, lantainya untuk kamar mandi ini sama ya dengan yang di bawah, pakai keramik apa nih? Roman apa kayaknya sih. Nah ini di atas juga lantainya sama, pakai granite tile homogeneous. Ini adalah kids room. Oh ternyata gini. Nah ini benar nih. Ini kids room lantai 2. Ini mesti ada kayak gini nih. Ini poin utama nih. Ada barrier, ada pagar seperti ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Cuman ini kurang tinggi. Nah ini masih bisa ini begini. Kalau anaknya main dorong-dorongan nih masih bisa. Baiknya nih sampai sini, sekitar 120 lah. Ini masih terlalu rendah, ini sekitar 80 cm masih terlalu rendah. Baiknya saran saya ke developer lebih ditinggikan lagi supaya menambah keamanan dari penghuni ya. Mungkin nanti penghuni yang masuk akan nambahin kali, bisa juga sih. Oke, nah ternyata konsepnya memang begitu ya, sama yang seperti di bawah, jendela-jendelanya ini sampai ke lantai ternyata. Kalau menurut saya sih bagusan di atasnya sedikit, mungkin barang-barang 15 cm gitu lebih bagus. Oke, selanjutnya sebenarnya sama dengan kondisi ruang-ruang lainnya. Cat dinding biasa, lantai homogeneous style, plafon gypsum dengan downlight dan profilan yang sederhana. Nah kalau untuk luasannya ini lumayan cukup luas untuk kamar anak-anak ya. Bisa juga ini untuk dua bed gitu. Ada queen size gitu. Queen size di sini, headboardnya di sini bisa, atau headboardnya di sana. Nanti headboardnya di sini, nanti wardrobe-nya di sana. Nah di sini mungkin nanti bisa jadi meja TV gitu ya. Ya cukup sih sebenarnya untuk anak lah. Kalau untuk pintu ruangan-ruangan ini masih menggunakan multiplex, ya cukup lah. Mungkin kalau bisa lebih rapi lagi lebih baik kayaknya. Yang menarik di sini ini pemandangannya, coba kita lihat. Nah, masih kebun nih.
Cuman nggak tahu sampai kapan kebun ini ada. Kalau udah dibeli orang jadi klaster juga, ya udah nggak menarik lagi. Jadi cepat-cepat beli di sini, mumpung masih ada suasana kebunnya. Mas kameramen, nanti kalau mau bicara monggo loh Mas kameramen, jangan malu-malu loh Mas. Nah ini adalah master bedroom. Yeay, kita sampai di master bedroom. Master bedroomnya ini full of light. Wah, jendelanya kita hitung nih berapa nih? 1, 2, 3, 4 coy. Nah ini bener-bener kesannya lega gitu ya, kesannya lega, bisa melihat semua arah, semua sudut, bisa menghadirkan cahaya dan jadi ruangannya tuh jadi benar-benar terang gitu. Apalagi siang-siang kayak gini ya, wah luar biasa ya. Nah, ini aja ada balkon mini yang tidak diperuntukkan untuk diinjak. Jadi ini nggak boleh diinjak, cuman buat ala-ala aja, pemanis dari luar, dan dibukanya juga nggak bisa full gitu. Sengaja biar orang nggak melangkah ke sini. Soalnya kalau melihat dari ketebalannya ini tidak mendukung untuk diinjak nih. Ya. Nah ini ada baiknya dilapis dengan keramik ya atau granit, lebih manis lah kelihatannya dibanding cuman finish semen aja. Cuman saya agak ragu sih di sini nih aliran airnya ini. Coba kita lihat. Ini dia itu cuman ngalirin air dari sini. Nah ini bakal masalah kalau menurutku. Harusnya ini agak naik sedikit atau si kacanya dipotong sedikit bagian tengahnya jadi lebih tinggi gitu. Kalau ini misalnya nih ada daun ya. Misalnya ada daun nih. Ada daun di sini aja. Nah, kalau begini udah selesai, air bisa nanti menumpuk balik ke sini. Nah, itu bisa ada. Jadi Mas ya. Bisa cuman kecil juga. Kalau misalnya situ ada daun juga gimana? Bisa ditutup gitu. Kan sampah kan bisa lama-lama numpuk kan? Kita nggak tahu kan? Masalahnya itu, kalau misalnya nggak ada sampah nggak ada masalah. Tapi ketika ini kan banyak pohon nih. Kalau misalnya nggak ini, ya bisa jadi masalah. Gitu. Jadi detail-detail kayak gitu untuk desain seperti ini harusnya dipikirkan kembali gitu. Paling gampang sih sebenarnya kacanya diangkat aja sedikit, sekitar 2 cm selesai, dia nggak akan bisa ini. Nah, untuk layout dari master bedroom ini yang paling cocok menurut saya, berhubung saya juga desainer interior, jadi di sini adalah headboard, di sini ranjangnya, di situ TV set, di sini TV set. Cuman masalahnya terjadi ketika ruangan dengan banyak jendela seperti ini. Kenapa? Wardrobe-nya susah ditaruhnya. Paling banter kita taruh wardrobe di sini. Cuman space ini kalau untuk ibu dan bapak ini kalau menurutku sih kurang cukup ya. Kurang cukup luas lah. Tapi ya kalau misalnya givennya segini ya udahlah. Nah, ini paling buat wardrobe, di sini buat meja rias. Di sini bisa buat meja rias. Di sini buat TV set. Nanti di sini kita bisa bikin meja yang mengambang di bawahnya tanpa ada kabinet, langsung nyambung ke meja rias. Di sini langsung cermin separuh badan. Di situ bisa kita taruh ornamen-ornamen pemanis ruangan, misalnya lukisan atau mungkin juga kalau mau bisa ditaruh cermin full dari bawah sampai atas. Jadi kalau keluar kamar mandi, kita dari wardrobe situ kita bisa langsung melihat pakaian yang sudah kita pakai secara utuh gitu. Udah pas belum, atas sama bawahnya segala macam. Nah, oke, kita lanjut lagi ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandi yang benar, satu-satunya kamar mandi yang benar di rumah ini. Jadi wastafel, area kering, toilet, area kering lagi, baru shower, area basah. Nah, ini yang benar. Dan ini cukup gede sih. Jadi dari semua kamar mandi yang ada di rumah ini,
justru yang master bedroom yang paling besar. Nah, nice lah. Cuman kalau kita lihat mungkin ini ya paling kayak gini-gini mungkin mesti di repair ya, di repair dalam arti ini pasti ada masalah sama dinding di sebaliknya. Mungkin ada kebocoran di atas yang harus ditutup. Ya itu masalah minor lah. Nah, ini dinding-dindingnya masih ditutup dengan keramik yang sama dengan kamar mandi lainnya. Lantainya juga dengan keramik yang sama. Perlengkapannya, showernya, toiletnya, klosetnya, dan wastafelnya juga sama dengan yang tadi, yang sebelum-sebelumnya. Semuanya pakai Toto. Pintunya juga sama dengan PVC. Tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang berbeda ya. Oke. Nah ini nih, satu lagi nih, saya mau kasih tahu nih. Ini mungkin mesti nanti kayak gini-gini PR sih sebenarnya sih. Mesti ini lagi, kalau enggak nanti biasanya airnya masuk nih kalau hujan gitu, tampias biasanya. Mungkin karena panas. Oh iya, ini rumah menghadap barat kebetulan. Ini rumah menghadap barat, jadi membuka kemungkinan seperti ini. Karena ini kan kena sinar matahari terus nih. Jadi dia memuai susut nih si aluminiumnya. Karena memuai susut, si temboknya memuai susutnya lebih sedikit, jadi membuat peregangan seperti ini karena menghadap barat. Lu tau nggak Pun? Ini menghadap barat. Lu tahu? Ini menghadap barat, lu tahu? Nah, ini menghadap barat. Ini barat, berarti utara sana ya, utara selatan sana. Ada beberapa ini sih, beberapa model. Iya. Beda-beda hadapnya, ada yang barat, utara, selatan. Ya ini kan kayak gini-gini sebenarnya kita nggak bisa terlalu ngatur ya, karena kan kebetulan bentuk tanahnya begini, ya udah dapatnya begini kan gitu kan. Agak susah kalau kita, sebenarnya kan ideal rumah itu menghadap utara atau selatan kan. Cuman kalau misalnya di klaster-klaster seperti ini susah untuk ngatur itu gitu, karena kita pasti developer pasti sudah mikir yang seefisien mungkin gitu, dengan luasan segini sirkulasinya bagaimana, jadi efisien dapat berapa unit gitulah gitu sih. Paling nanti solusinya pakai ini aja yang lebih teknikal aja, mungkin dengan penutup tirai atau apa, paling gitu aja. Oke, kita sudah selesai bahas lantai 2 semuanya ya. Sudah kira-kira di Udah kan? Ada lagi nggak Bun? Cukup ya. Nah ini ada MCB-nya. Jadi kalau ada apa-apa misalnya ini malam-malam, ini ide bagus juga sih. Kalau malam-malam ada apa-apa gitu, cepat gitu mati, ya kita nggak usah ke bawah, ya kan? Nice. Mereknya apa? Resto kalau nggak salah. Oh Schneider, bagus sih Schneider. Schneider itu kalau nggak salah pemain bola Belanda. Oh enggak, bukan. Sekarang pas ada Mbak Rika nih. Mbak Rika nih kebetulan PIC dari Al Marina Residence. Nah, kita nanya-nanya sedikit, Mbak Rika bisa ya? Boleh, ini tipe 95 ya, kalau nggak salah ya? Kalau yang ini 2 lantai, kita luas tanah 115 dengan bangunannya 96. Oh, bangunannya 115? 115 luas tanahnya. Oke. Di harga berapa ini? Kalau ini kisaran 1M. 1M? Iya. Cash kalau 1M? Kalau cash 1M, tapi kalau KPR harga beda lagi. Oh gitu. Nanti ada di PL-nya tertera. Oh iya. Detailnya semuanya ada. Oh, oke. DP-nya berapa? Kalau ini kebetulan DP-nya kita paling minim ini 5% dari harga. 5%? 5% dari harga. Kalau misalkan mau ambil di sini, keunggulannya kita dekat tol karena pinggir itu akan jadi tol. Oh belum jadi? Sudah jadi. Oh, udah jadi. Udah, tapi belum dibuka? Udah dibuka. Oh, dibuka. Itu tol Desari Sawangan 4 udah beroperasi, udah lumayan lama. Oh gitu. Nanti di depannya gerbang kita itu bakal jadi apartemen, rumah sakit, sama yang tanah luas itu ya? Iya. Oh. Di Plaza Cut and Fill. Oke. Jadi pas buka gerbang itu langsung apartemen, mall, sama rumah sakit. Oh gitu. Berarti kan bukannya unit di sini kan? Yang ini udah sold out kan? Yang sini sudah sold out. Oh, Nah, yang sana kebetulan ya? ada yang progres yang terbaru. Yang terbaru ya? Iya, di bawah situ. Bentuk rumahnya tapi tetap sama kayak gini ya? Sama semuanya seperti ini. Ini kalau yang kerja di Jakarta bagus karena selling point-nya kan
nempel dengan pintu tol. Nah, Oh, untuk gitu. daerah yang pengennya akses ke Jakarta ini recommended banget lah pokoknya. Oke, oke, oke. Kebetulan juga kita udah ada tol Brigif ya. Jadi Mm-mm. ini Oh, Brigif yang dekat, dari iya, Citos yang- ya? Iya betul, yang Oh. daerah Limo kesanain. Iya, iya. Ini juga dekat sama Mall DTC, itu sudah beroperasi juga. Jadi mallnya nanti bakal jadi dua, Mall DTC sama mall yang akan dibangun. Tadi kita lihat depan memang rame sih jalanan Iya, Sawangan itu sih. betul. Dan nggak jauh sih dari sini. Iya. Paling cuma 500 meter kali. Iya, jadi kita nggak terlalu masuk ke dalam ya. Jadi Mhm. posisinya memang sudah diprediksi ini bakal rame ke depannya gitu. Kalau tadi yang 1M itu cash ya? Oke. Kalau kredit? Kalau kredit itu ada penambahan biaya. Penambahan ya? Nanti ada di PL untuk rinciannya karena kan beda-beda unit, beda luas, beda harga. Oke, Gitu. oke, Kita oke. ambil garis besarnya aja. Unit yang lain selain ini? Selain Ukuran? ini ukurannya juga macam-macam. Kita ada yang luas tanahnya 114, 112, 108. Oh, Jadi oke. setiap unit itu beda-beda luas. Ah, Jadi kita ambil garis besarnya sebagai contoh ini 115. Gitu. Bangunannya 95. 96. 96, sorry. Kita juga ada yang satu lantai. Apabila mau yang satu lantai, mau dua lantai, jadi ada dua pilihan. Oh, yang itu ya? Yang Iya. ini luasnya berapa, Bu? 45 ya? Iya, 4584. 4584. Iya. Iya, satu lantai. Nice sih bentuknya yang ini. Cantik manis. Cantik manis. Untuk promo saat ini Sorry, ini luasnya berapa? Gini apa tanahnya? tanahnya 84, bangunannya 45. Oh, kalau ngambil dua menguntungkan juga ya sebenarnya. Iya, Agak-agak boleh nanti lebih bisa ini ya. diskon hubungi. Oh, mantap. Ada ini nggak, Bu? Bonus-bonus apa Bonus gitu? untuk pembelian unit mau yang satu lantai atau dua lantai kita kasih free motor NMAX baru. Oh, NMAX. Baru loh. Baru. Iya. Nah, kebetulan di sini juga hanya cukup booking aja 2 juta, itu udah free biaya-biaya di luar biaya DP ya. Jadi biaya-biaya notaris, BPHTB, asuransi dan lain-lain itu udah free. Jadi cukup booking unit aja 2 juta, udah bisa punya rumah kece badai kayak di sini. Luar biasa. Iya, di Depok loh. Marika, Depok loh. Dan aksesnya juga udah mulai banyak ya. Dari Iya, tolnya sekarang banyak, kan keretanya banyak tol, oke. Iya. Gitu kan. Sekarang juga udah mulai rame Depok, nggak kayak zaman dulu. Jadi rata-rata orang yang bekerja di Jakarta pengen akses yang dekat Iya, Jakarta, iya, ya betul. boleh pindah ke Depok. Fasilitas apa nih? Iya. Apakah ada? Biasanya kan kalau klaster atau perumahan itu ada fasilitas-fasilitas yang mendukungnya kan, fasum, fasos atau apa? Siap. Bisa diceritakan gitu? Kalau di Almarina ini karena kan kita konsepnya memang Mediterania ya, timur-timuran lah pokoknya bergaya timur. Nah, kita menyediakan masjid di dalam kelas. Oh, masjid. Ya, dalam Oke. perumahannya itu kita sediakan masjid, taman bermain. Taman bermain ada Iya, ya? ada semuanya lengkap. Masjid, taman bermain. Nah, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk suatu klaster ya. Terus kalau misalnya saya nih misalnya mau ambil yang tipe 45 gitu. Saya mesti gaji berapa sih? Iya, untuk mau rumah yang tipe satu lantai itu minimal gaji di angka 12 sampai 13 jutaan. 12-13 juta pemirsa untuk Kalau yang 45. Yang satu lantai. Tapi Satu kalau lantai. misalkan mau yang dua lantai, Dua itu lantai. untuk keluarganya misalkan lebih banyak, saya mau yang dua lantai. Benar. Itu kisaran estimasi gaji 18 sampai 19 juta. 18-19 ya sekitar 20 juta lah bisa. Bisa punya rumah kece. Bisa punya rumah kece badai. Cincai lah Mas Puna langsung Mumpung DP lagi 2 promo unit. nih, dapat NMAX. Ayo cepet, Oh, dapat cepet, 2 NMAX. juta all in loh. Tanpa NMAX tuh langsung dapat? biaya. Langsung. 2 juta? Kalau di ACC. Oh, langsung SCC. Kalau 2 juta langsung NMAX. Langsung kabur gitu ya. Iya, betul. Jadi ACC. Jadi 2 juta ACC NMAX Betul, gitu dapat. NMAX. Oh ya. Mantap. Oke Mbak Rika, nanti kalau ada pemirsa yang ingin tahu lebih lanjut bisa ke Mbak Rika ya. Boleh hubungi Nah, saya langsung. Nanti atau kita ada kasih yang- nomornya ya Betul, di link ini, kita silakan. kasih nomornya, nanti pemirsa bisa hubungi langsung Mbak Rika. Oke, Oke, siap. terima kasih Mbak Rika atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Ya, sehat selalu.